Dari mulai cara berpakaiannya, Masya Allah, tabarakallah, tetap menutup kepala karena sunnah, tetap memakai jubah. Tadi kami sholat, Ustaz Somad kok enggak sholat isya? Saya sudah jamak takdim. Makanya nanti selesai tausiah ini, semua jamaah sholat. Ketika kalian sedang sholat, disitulah saya pulang, karena itu waktu yang paling tepat. Jangan muncul isu Ustaz Somad sudah enggak sholat. Jangan ada dusta di antara kita. Di sini anak-anak belajar dari mulai toilet sampai tempat tidur. Ini tempat tidur kok nggak ada bantal gulingnya? Bantalnya ada, gulingnya nggak ada. Supaya santri tidak berimajinasi dengan guling. Sampai ke sana. Masya Allah, tabarakallah. Saat makan, Ustaz Somad, ini kambing. Ustaz Somad, ini ayam. Kambing dan ayam ini dipotong oleh Abi. Yang motong Abi. Dalam hati saya, tadi siang saya makan ayam, yang motong siapa? Beberapa tahun yang lalu saya diundang tausiah. Sampai di pinggir jalan kami pun mampir ke rumah makan. Saya ambil daging kambing, saya ambil dendeng, saya ambil goreng ayam. Setelah selesai saya tanya bapak yang undang, "Bapak vegetarian ya? Gak makan daging, gak makan ayam, gak makan kambing?" Si bapak ngomong, "Mohon maaf Ustaz Somad, saya nggak tahu yang motong siapa. Saya sudah habis saya makan." Sadarkah kita siapa yang memotong ayam kita? Jangan-jangan ayam itu bukan mati disembelih, tapi karena mati tertimpa. Tahukah kita siapa yang motong sapi kita? Apakah dengan nama Allah, atau dia motongnya sambil ngobrol di handphone? Di telinganya handphone, mulutnya sambil ngerokok. Iya betul. Atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saat ini hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Ustadz Abdus Syukur. Ini sebetulnya sudah menyalahi kode etik. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Yang tausiah ini Abdul Somad. Saya tidak ingin anak-anak ini mengambil kesimpulan Ustadz Somad tidak sopan, tidak beradab, tidak berakhlak. Ustadz-ustadz, guru-guru, para abi duduk di bawah, di belakang, sementara dia duduk di depan. Bukan salah saya, ini salah panitia.
Ini hanya sementara menyampaikan tausiah saja. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi penghormatan kita kepada guru-guru kita, insyaallah. Al-adab fauqal ilmi. Kalau sekedar ilmu, maka ada yang lebih hebat hafalannya. Siapa itu? Google.com. Kalau sekedar mengingat tausiah selamat, ada yang lebih kuat ingatannya. Siapa dia? Saya tidak mau sebut mereknya, nanti jadi iklan gratis. Ini handphone kamera yang ada di depan ini bisa merekam dan mengingat semua yang disampaikan Abdul Somad. Kalau sekedar amalnya banyak, bisa sampai selevel dengan malaikat, maka dialah yang lebih hebat. 1000 tahun beramal, naik langit pertama. 1000 tahun beramal, naik langit kedua. 1000 tahun beramal, naik lagi sampai akhirnya dia selevel sejajar dengan malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, semua malaikat bersujud illa, itu dia orangnya, iblis. Dia bukan malaikat, tapi dia selevel dengan malaikat. Lalu dia dari mana? Buka surat Al-Kahfi. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dia berasal dari kalangan jin. Lalu kemudian Allah bertanya kepada dia, ma mana'aka alla tasjuda li Adam? Apa yang membuat kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Idz amartuka, ketika aku perintahkan kepadamu. Dia menjawab, khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan dia dari tanah. Ana khairum minhu. Itu dua dalil bahwa dia bukan malaikat. Yang pertama, Allah mengatakan kana minal jinni. Yang kedua, dia ngaku khalaqtani min nar, dia dari api. Sedangkan malaikat dari nur. Apa bedanya? Yang satu nar, yang satu nur. Nur cahaya, nar api. Setan, iblis, jin diciptakan dari api. Sedang malaikat dari nur. Manusia semua ini diciptakan dari tanah. Warnanya hitam, baunya busuk, letaknya rendah, diinjak tapak kaki. Tapi kenapa saat ini bisa dia naik ke atas? Ini karena kemuliaan Al-Qur'an. Abdul Somad bisa duduk di sini tidak hafal Quran. Beda dengan abi kalian yang pecinya warna biru, itu hafal Quran 30 juz. Kalau merah seperti ini juz 30. Mohon maaf yang pecinya merah, yang tersinggung. Mudah-mudahan anak cucu kita, santri-santri ini semua menjadi para penghafal. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Tapi ada satu malam yang paling mulia. Satu malam itu kalau kita beramal 83 tahun. Kenapa malam itu menjadi mulia? Karena malam itu bersanding dengan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam itu sebelumnya tidak ada apa-apanya, tapi malam itu berubah menjadi malam paling mulia karena kemuliaan Al-Quran. Ada kertas putih. Kertas putih bisa dibuat jadi pembuang ingus, bisa dibuat jadi pembuang daki, bisa membuat korek telinga. Tapi begitu dituliskan di kertas itu,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah ditulisnya dengan kaligrafi yang indah, lalu dengan sengaja dia usapkan ke hidungnya, langsung ditangkap Bapak Babin Kamtibmas. Kenapa? Penistaan agama karena melecehkan Al-Qur'an. Kertas yang sebelumnya tidak ada apa-apanya bisa menjadi mulia karena Al-Quran. Gua, lobang tanah, lobang di atas gunung, lobang batu, tempat orang berlindung. Gua yang paling banyak di Jakarta. Siapa lu, siapa gua? Ada satu gua. Banyak sekali gua di Indonesia. Tapi kenapa gua itu yang dikunjungi orang? Bayar tiket 30 juta, hotel, makan, tinggalkan kerja. Sampai ke sana dia naik ke atas gua itu. Mengapa gua itu mulia? Karena di gua itu turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya. Gua menjadi mulia karena Quran, malam menjadi mulia karena Quran, kertas menjadi mulia karena Quran, tembok yang lain biasa saja. Tapi kalau tembok ini tidak ada yang berani menyentuhnya tanpa wudu, tak ada yang berani menginjaknya, tak ada yang berani melangkahinya, tembok menjadi mulia karena Quran. Maka kepala anak-anakku ini menjadi mulia, isi kepalanya insyaallah sesuai dengan doa Allahumma arhamna bil Quran. Tapi ngisi Quran ke kepala itu tidak sama dengan mengisi film ke dalam handphone. Kalau ngisi film dalam handphone cukup dengan download 10 menit masuk. Saya sudah download 1 jam kok nggak masuk Pak Ustadz, paketnya nggak ada. Perlu 3 tahun, nggak hafal 3 tahun, 6 tahun, nggak hafal 6 tahun, 10 tahun, nggak juga hafal, ganti kepala. Yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah mudahkan kepala ini untuk mengingat Al-Quran. Tapi kalau sudah tua macam saya ini, dibaca ujung lupa pangkal, dibaca pangkal hilang ujung, dibaca tengah hilang ujung pangkal. Maka mumpung anak-anakku masih muda sekalian, manfaatkanlah ini semua. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ulama orang Mesir, tidak bisa tinggal di Mesir karena politik. Akhirnya beliau mendapat suaka politik dari pemerintah Qatar. Dia menjadi ketua ikatan ulama seluruh dunia. Namanya Al-Imam Al-Ustadz Ad-Doktor Profesor Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia menulis buku. Nanti download bukunya dalam bentuk PDF. Judul bukunya At-Tatarruf Al-Ilmani fi Muwajahatil Islam Namuzaj Turkiya wa Tunis. Ulang Pak Ustaz. Tulis di Google At-Tatarruf Al-Ilmani fi Muwajahatil Islam Namuzaj Turkiya wa Tunis. Download PDF. Handphone saya nggak bisa tulis Arab, belum mu'alaf. Coba, gratis, download, tahmil artinya download. At-Tatarruf Al-Ilmani, gerakan radikal sekularisme
fi muwajahatil Islam, dalam menghantam Islam, gerakan menghanguskan Islam. Contoh yang dia tulis dalam buku itu dua negara. Pertama Turkiya, yang kedua Tunisia. Bagaimana gerakan radikal sekularisme? Pertama, masjid ditutup, masjid dijadikan museum. Yang kedua, tidak boleh pakai bahasa Arab, azan pun tidak boleh pakai bahasa Arab. Bayangkan kalau sampai azan di Jakarta pakai bahasa Betawi. Allah gede banget. Ceramah tabligh akbar, bubarkan. Kalau ada ustadz yang berani, tangkap. Gerakan politik, hancurkan. Ketika itu Sultan Abdul Hamid memimpin, jatuhkan. Ketika umat Islam lemah, disitulah Palestina direbut oleh Israel. Sebelumnya mereka bawa satu koper uang emas menghadap Sultan Abdul Hamid di Istanbul. Sultan Abdul Hamid, berikan tanah Palestina ke kami, kata orang Yahudi. Ini uang emas. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Yang direbut dengan tetes darah syuhada tidak akan kujual dengan emas. Yahudi sakit hati, marah mereka. Akhirnya ditumbangkan Sultan Abdul Hamid, dihancurkan Islam. Lalu peristiwa itu terjadi kapan? Peristiwa itu terjadi tahun 1924. Sekarang tahun 2022. Tahun depan 2023. Tahun depan 2024. 2024 bukan sekedar pilkada dan pileg. 2024 adalah 100 tahun penghancuran Islam. Tapi apa yang terjadi di Turki setelah 100 tahun? Kurang 2 tahun. Sekarang 2022, 2 tahun lagi 100 tahun, 1 abad lamanya. Apakah Islam hilang? Apakah masjid tutup? Apakah anak muda sekuler? Apakah Islam hancur? Masya Allah, tabarakallah. Saya sedang berada di pesantren tahfiz Quran As-Saifur Rahim Sulaimaniyah. Allahu Akbar. Dia tidak membawa senjata, dia tidak membawa partai, dia tidak membawa apapun. Yang dia bawa hanya Quran saja. Dia ajarkan muridnya baca Quran. Setelah bagus baca Quran, tahsin ngapal Quran. Setelah itu diajarkannya baca kitab, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya bermazhab. Dan uniknya, dia tidak hanya sekedar bertasawuf, tapi dia bertarekat. Tarekatnya adalah Naqsyabandiyah. Dari Imam Bahauddin Naqsyabandi, sanadnya sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah 100 tahun, apa yang terjadi? Di mana-mana pondok pesantren, walaupun kota itu kota kecil, muslimnya minoritas. Yang berdiri adalah pesantren tahfiz Quran Sulaimaniyah. Dari Turki sampai ke kota kecil di Sumatera Utara, orang Islam di sana minoritas. Nama kotanya Pematang Siantar. Ustaz kok tahu? Saya yang meletakkan batu pertamanya. Dari Turki begitu jauh sampai. Jadi hari ini saya sampai kemari, pahalanya mengalir kepada Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Beliau tidak perlu doa saya.
Tak perlu beliau pada bacaan Al-Fatihah yang saya baca. Kenapa? Karena muridnya dari mulai seluruh kutub utara, kutub selatan. Hanya beberapa negara saja yang dia tidak bisa masuk. Di mana yang tak bisa masuk? Israel. Israel tentu tak bisa buat tahfiz Quran. Di mana lagi? Korea Utara. Selain daripada itu bisa semuanya. Ustaz Somad jangankan mau ke Korea Utara, Singapura aja nggak masuk. Allahu Akbar. Sebelum kalian sebut, bagus saya sebut duluan. Pelajaran, seandainya ada gerakan ingin membungkam masjid, ingin menutup masjid, ingin menghapuskan bahasa Arab, ingin menghilangkan Islam, ingin menjatuhkan, maka satu-satunya jalan sudah ditunjukkan Allah, 100 tahun tetap bertahan, berpegang dengan Al-Quran. Contoh nyata, real. Saya pun dibawa berjalan-jalan melihat asrama pesantren tahfiz Quran As-Saifur Rahim Sulaimaniyah Jasinga Bogor. Masuk Bogor. Saya sangka kita sudah di Istanbul tadi. Ustaz Somad, ini kamarnya. Oh, ini kamar santrinya. Iya. Lemarinya mana? Kenapa cuma ada tempat tidur, nggak ada lemari? Lemari santri ada kamar khusus. Isinya loker lemari saja. Saya tidak komen, saya diam. Dalam hati saya beda sama saya dulu. Saya dulu di situ tidur, di situ kolor bergantungan. Tolong nanti sebelum diupload yang cerita ini dipotong. Oh, kenapa kamarnya bersih wangi? Karena pakaian yang bau berkeringat tidak disatukan dengan tempat tidur. Sehat. Jadi di sini anak-anak bukan cuma sekedar belajar idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah, tapi juga mereka belajar bagaimana cara tidur yang baik, tidak tidur dengan pakaian. Lalu kemudian di mana makanannya? Makanan cemilan, gak mungkin mereka gak ada makanan ringan. Ada ruangan khusus. Satu orang ada satu box. Saya pun mau melihat apa isi boxnya. Masya Allah, ada kerupuk, ada keripik, ada minuman ringan. Saya pun langsung lama termenung. Apa yang Ustaz menungkan? Ingat lemari saya waktu di pondok dulu. Lemari saya di pondok 3. Yang bagian atas pakaian, yang tengah bumbu pecal sama ikan teri, yang bawah sepatu sama sendal di dalam menyatu jadi satu. Itulah mengapa orang tua tidak tertarik memasukkan anaknya ke pesantren. Bukan salah Qur'annya, bukan salah gurunya, bukan salah kiainya, bukan salah tahfiznya, bukan salah Qur'annya, bukan salah hadisnya, bukan salah fikihnya, tapi salah manajemennya, sehingga Quran ditinggalkan mahjura, pesantren dianggap tidak menarik. Ustaz Somad, baru 3 hari yang lalu ada tamu datang ke rumah. Ustaz Somad, anak saya bawa main-main ke pesantren, terus dia mau pipis, begitu masuk ke toilet dia bilang kita pulang, dia tahan pipisnya pulang ke rumah dan gak mau masuk pesantren. Saya begitu melihat toilet WC pesantren As-Saifur Rahim Sulaimaniyah, Masya Allah, tabarakallah, dipisahkan mana tempat mandi, mana tempat wudhu, mana tempat BAB, buang air besar, buang air kecil. Jadi santri tidak hanya sekedar bercerita at-tahuru satrul iman, kebersihan kesucian setengah iman, tapi contoh realnya tidak kelihatan. Tidak boleh berwudu di tempat
buang air besar. Tidak boleh mengucap bismillah di WC. Sementara mau berwudu niatnya dalam bismillah. Di mana letak niat wudu? Waktu mengucap bismillah. Di mana mau mengucap bismillah ada WC di samping? Bingung anak-anak belajar fikih. Katanya mau mengucapkan niat ketika bismillah. Mengucapkan bismillah nggak boleh karena ada toilet, ada WC di dalam. Mestinya dipisah. Ini WC, ini tempat mandi, ini tempat wudhu. Saya menemukan itu ada di pesantren tahfiz Quran As-Saifur Rahim Sulaimaniyah. Allahu Akbar. Dari mulai cara berpakaian, berpakaiannya Masya Allah tabarakallah, tetap menutup kepala karena sunnah, tetap memakai jubah. Tadi kami sholat, Ustaz Somad kok enggak sholat isya? Saya sudah jamak takdim. Makanya nanti selesai tausiah ini semua jamaah sholat. Ketika kalian sedang sholat, disitulah saya pulang, karena itu waktu yang paling tepat. Jangan muncul isu Ustaz Somad sudah nggak sholat. Jangan ada dusta di antara kita. Di sini anak-anak belajar dari mulai toilet sampai tempat tidur. Ini tempat tidur kok nggak ada bantal gulingnya. Bantalnya ada, gulingnya nggak ada. Supaya santri tidak berimajinasi dengan guling. Sampai ke sana. Sampai ke sana. Masya Allah tabarakallah. Saat makan, Ustaz Somad ini kambing, Ustaz Somad ini ayam. Kambing dan ayam ini dipotong oleh abi. Yang motong abi. Dalam hati saya, tadi siang saya makan ayam, yang motong siapa? Beberapa tahun yang lalu saya diundang tausiah. Sampai di pinggir jalan kami pun mampir ke rumah makan. Saya ambil daging kambing, saya ambil dendeng, saya ambil goreng ayam. Setelah selesai saya tanya bapak yang undang, "Bapak vegetarian ya? Gak makan daging? Gak makan ayam? Gak makan kambing?" Si bapak ngomong, "Mohon maaf Ustaz Somad, saya nggak tahu yang motong siapa. Saya sudah habis saya makan." Sadarkah kita siapa yang memotong ayam kita? Jangan-jangan ayam itu bukan mati disembelih, tapi karena mati tertimpa. Tahukah kita siapa yang motong sapi kita? Apakah dengan nama Allah? Atau dia motongnya sambil ngobrol di handphone? Di telinganya handphone, mulutnya sambil ngerokok. Iya betul. Atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayamnya, kambingnya, lembunya, jelas siapa yang memotong. Sampai ke sana mereka menjaga anak-anak kita. Masya Allah tabarakallah. Saya tidak ingin menaikkan satu menjatuhkan yang satu. Saya ingin bercerita, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ceritakan nikmat-nikmat itu. Kita ingin mengambil inspirasi yang baik-baik. Khudh ma safa, da' ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang duitnya banyak, bisnisnya banyak, meninggal dunia, rumah yang besar dibagi kepada ahli waris. Mobil yang mewah diambil dialer karena baru bayar DP, belum bayar angsuran. Almarhum Bapak Ade Saifur Rahim orangnya cerdas. Orang cerdas bukan yang IP-nya 4. Orang yang cerdas bukan yang IQ-nya tinggi. Siapa orang cerdas? Al-Qayyis, orang yang cerdas. Mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal apa yang akan saya bawa setelah saya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala.
47 tahun umurnya. Dia pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi waktu kami nanya, berapa umur almarhum waktu meninggal? 47. Berarti saya 2 tahun lagi. Umur saya sekarang 45. Walaupun jamaah tetap ngotot bahwa saya 25. Enggak apa-apa. 47 tahun umurnya meninggal. Masjid terbangun, gedung asrama, laki-laki, ada perempuan, tapi tidak satu lokasi untuk menjaga mata, menjaga telinga, menjaga hati dan pikiran anak-anak penghafal Quran. Saya baca jadwal mulai jam 4 subuh sampai jam 9 malam. Baca Quran, murajaah, ngapal Quran, tapi tetap tidak ketinggalan komputer, tetap tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran penting zaman modern. Jangan bayangkan anak penghafal Quran kumuh, lusuh, bau, kotor. Begitu kita sampai melihat, agak berbisik kita tanya, ini direktur dari perusahaan mana? Ini adalah santri-santri pakai dasi, pakai jas, ganteng-ganteng. Saya tangka orang dari Istanbul, Islamabad, Pakistan, dari luar negeri, ternyata dari Jasinga. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang ada di bawah, saya tahu kalian sedang melihat layar di bawah. Kalau kalian mau cari menantu, datanglah kemari penghafal Quran. Booking dari sekarang sebelum disambar elang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi, petang, siang dan malam mereka membaca Quran. Penghafal Quran tamat, berangkat ke Turki. Saya tanya, biaya makannya gimana? Minumnya di Turki gimana? Ustaz Somad, mereka di Turki beasiswa 100% full. Dalam hati saya, kenapa aku lahir terlalu cepat? Coba kalau lahirnya agak belakangan, kan enak zaman sekarang bisa belajar di sini. Tapi insya Allah, walaupun kita tidak bisa, anak-anak kita ke depan insya Allah. Amin. Jangan khawatir, yang namanya gerakan sekularisme, liberalisme, komunisme, ateisme, ada namanya orang tidak percaya sama Tuhan sama sekali. Itu namanya ateis. Tapi ada orang yang percaya sama Tuhan, tapi tidak percaya sama agama. Bagi dia semua agama benar. Tuhan itu hanya dipanggil dengan nama-nama yang berbeda. Sinkretisme, menyatukan agama. Maka dia ikut semua perayaan. Semua benar. Dalam Islam kita diajarkan inna dina indallahil. Banyak orang tua yang cemas. Saya takut anak saya murtad. Saya takut anak saya kafir. Saya takut anak saya sekuler. Saya takut anak saya sinkretis. 100 tahun jawabannya sudah diberikan oleh Syekh Sulaiman. Berpegang saja anakmu dengan Quran. Kami buktinya sampai hari ini tegak agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya sekedar mereka di Istanbul, sampai ke Jasinga, sampai ke Sumatera Utara, sampai ke Papua, sampai ke Korea Selatan, sampai ke Eropa. Allahu Akbar. Siapa yang tidak bisa melakukan sesuatu yang baru, maka tinggal ikut saja ijtihad Syekh Sulaiman. Insya Allah dia selamat. Wahai bapak ibu, kalau kamu tidak menghafal Quran, kamu bukan kiai, kamu bukan ulama, cerdas, bangun pesantren tahfiz Quran, sediakan masjid asrama, sediakan dapur, toilet, kamar mandi, maka meninggal dunia mengalir pahalanya sampai hari kiamat insya Allah. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya sudah masuk ke toiletnya untuk berwudu. Saya sudah masuk ke tempat wudu. Saya sudah masuk ke tempat toilet. Saya sudah masuk ke kamar.
maka silakan datang ke Jasinga, datang ke pesantren tahfiz Quran As-Saifur Rahim Sulaimaniyah Jasinga, kalau diizinkan masuk. Kalau nggak diizinkan jangan maksa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat badan. Walaupun saya tausiahnya di sini, tapi insya Allah video ini ditonton oleh saudaraku dimanapun berada. Walaupun kau kerja di luar negeri, untuk apa guna uang banyak kalau di kampung orang tak bisa baca Quran? Pulang, bangun masjid, bangun asrama, jalin kerjasama, masukkan anak-anak penghafal Quran, mati menghadap Allah, liang lahatmu sejauh mata memandang, pahala pagi dan petang mengalir tidak putus. Sampai kapan? Madamatis samawati wal ard, sampai hari kiamat insyaallah.